Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini kedatangan Beat ESP ya. Suara motornya bener-bener mengerikan, guys. Kasarnya nggak umum ya, parah banget kasarnya. Kasar dan ngasep tipis. Oke, biar nggak kelamaan ini langsung tak bredel aja ya. Kita cari tahu masalahnya apa. Disimak, siapa tahu ada teman-teman semua yang keluhan motornya seperti ini ya, suaranya tadi yang ngeter gitu ya. Oke guys, ini cover body udah terlepas ya, cover body, throttle body dan kabel-kabel. Kita lanjut proses pembongkaran blok dan headnya ya.
Oke guys, alhamdulillah ini udah kebongkar semua ya, blok dan piston dan headnya. Ini bagian mesin depan di bit ini ya. Ini kondisinya seperti ini guys. Kalau kita bongkar mesin di bagian blok head, nggak kita pisahkan antara rangka dan mesin ya. Kalau misal saya harus pisahkan, saya kerja sendirian, itu proses pemasangannya ribet gitu ya. Tapi kalau misal ada temen berdua ya itu lebih mudah, kita pisahkan mesin dan rangka. Tapi kalau kerja sendirian saya ngerasa lebih mudah dengan cara ini untuk proses pemasangannya ya. Terkecuali harus sampai belah mesin. Nanti misal kalau harus belah mesin berarti saya harus pisahkan nih rangka dan mesinnya ya. Ini kondisinya, jadi saya ganjel pedok seperti itu tinggi, terus saya buka sok belakang, terus bisa dicabut bagian mesin depannya. Oke, kita cek kondisi mesin depan yang suara sekasar itu tadi guys ya. Yang pertama yang bermasalah itu bagian dari pad piston. Ini ring seher atau piston kit guys ya. Ini udah parah banget dan kondisinya sepertinya memang sudah pernah turun mesin guys ya, karena untuk piston bit ESP itu enggak seperti ini ya, dia lebih pendek sebenarnya. Kalau dilihat-lihat sepertinya sih belum pernah di oversis, tapi kurang tahu juga soalnya tulisannya belum nampak ini ya. Oke, sepertinya masih standar ya. Tapi pasti yang bermasalah itu di bagian piston ini ya. Ini yang bikin suara kasar. Soalnya dia udah ngeter, udah ngebanting. Dan yang kedua ini bloknya berarti harus dikolter lagi, diperbesar, dihalusin lagi dan ganti piston yang baru. Kita coba bongkar di bagian headnya. Ini part ini sudah pasti bermasalah. Kita coba bongkar kop head. Kita posisikan di netral ya. Oke, untuk pelatuk X apa ini nih ya? Oh maaf, ini pelatuk in. Nih, untuk pelatuk in ada tandanya I di sini guys ya. Ini nggak ada masalah di pelatuk, masih layak, masih sangat layak, masih bagus ya. Kita coba lihat pelatuk X. X juga ada tandanya ya, buat teman-teman yang belum paham. Di sini ada tulisannya E. Ini juga masih sip, nggak ada masalah. Noken as juga masih mulus banget ya, jadi nggak ada masalah untuk di bagian head. Sepertinya masalah cuma ada di seal clamp guys ya, karena motor ini udah berasap, jadi tetap harus diganti seal clamp. Dan kalau memang nanti si clamp ini bocor, disekur ulang ya. Oke, masalah utama ada di bagian piston dan bloknya guys. Ini mau tak kolter dulu, nanti kita coba tes setelah hasil pergantian part dan di kolter lagi ya. Simak terus nanti hasilnya seperti apa ini. Oke guys, alhamdulillah ini udah saya kolter ya bloknya. Nih, kolterannya mantap, glowing, dan udah saya coba presisi guys ya. Nah ini kita, maksudnya saya oversize 50
awalnya motor ini standar guys ya, ini bekas pistonnya standar, tapi sudah pernah ganti piston. Dan ini bekasnya piston bit lama ya, ini ada kodenya ini KVY. Nah, untuk piston KVY ini sebenarnya beda dengan piston bit yang ESP ini ya, K48. KVY ini bit lama dan K48 ini bit ESP. Ini beda dari panjangnya ini udah beda, terus dari dindingnya juga udah beda ini guys, modelnya juga udah beda, tapi memang bisa dipasang. Cuma biasanya kalau packing bawah, packing sini nggak tebel, ini bisa ngebentur di klep guys ya, karena dia lebih panjang tuh, lebih panjang berapa mili lah ini tuh ya. Nah, setelah saya teliti juga kenapa motor ini kok bisa kasarnya itu nggak karuan ya, dan ternyata piston ini pecah guys, retak nih teman-teman bisa lihat ya. Ini tak bongkar aja. Saya penasaran banget guys, kenapa motor ini kok bisa kasar pol banget, padahal masalahnya cuma di blok dan piston ya. Ternyata nih hancur guys, pecah nih. Dan hebatnya lagi, motor ini masih bisa nyala, maksudnya masih bisa hidup ya, dengan keadaan piston yang udah pecah kayak gini, terus masih mau langsam. Seharusnya kan kompresinya bocor dan motor ini susah banget nyalanya ya nih. Jadi ada seketan piston yang untuk pembatas ring ini udah pecah, makanya motor ini kasarnya nggak karuan, pol banget kasarnya guys. Nih sepertinya memang pernah ngejam kehabisan oli mungkin ya, jadi akhirnya si piston nggak kuat nahan panas, terus kasar dan pecah seperti ini ya. Oke, untuk pergantian part suara beat yang sekasar ini, piston dan di coulter block, terus seal klep dan packingnya diganti baru. Dan untuk piston ini memang di daerah saya nggak ada yang original guys, jadi saya pakai merek si kuning. Ini udah top lah, lumayan, insya Allah bisa tahan sampai ya, tergantung perawatan si owner nanti ya. Oke, ini mau langsung saya rakit mumpung masih ada waktu, nanti dicek hasilnya guys ya. Oke guys, alhamdulillah perakitan beat udah clear semua ya, dan kita dengarkan suaranya setelah pembongkaran nih. Oke, mantap banget ya untuk mesin. Masalah suara sekasar sebelum dibongkar itu ternyata masalahnya cuma ada di piston guys ya, piston dan blok di coulter. Piston itu sampai pecah ya. Oke, untuk penggunaan piston BTSP mending teman-teman gunakan untuk sesuai tipe motor guys ya, karena kalau beda tipe piston, beda tipe motor, biasanya juga nggak awet, rawan pecah, rawan nabrak ya. Jadi gunakan untuk piston bit ESP, jangan gunakan piston bit yang lama ya, nanti packingnya itu kempet, akhirnya bisa nabrak atau ngebentur di head atau di klepnya ya. Ini udah mantep banget. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat dan awet nanti dipakai owner ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.